Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rino Galang, yang di dalamnya membahas semua segi pertanian, tumbuh-tumbuhan serta sayuran-sayuran lainnya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ucapkan salam pecinta pertanian. Nah, teman-teman sekalian, baiklah, di sini saya sudah berada di tengah-tengah sayuran, ya, kebun sayuran. Nah, di sini saya akan berbicara sedikit mengenai proses perkembangan sayuran rempai atau bisa dikatakan tomat kecil, ya teman-teman. Ini saya sudah berada di belakang langsung. Ini di belakang saya ada tanaman rempai kita yang kemarin banyak beberapa butir saja yang tukul, ada beberapa bibit saja yang tukul, ya teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Oke, simak terus video kali ini teman sekalian. Di sini saya sudah berada di depan tanaman tomat, ya, tanaman rempai. Nah, ini ada beberapa tanaman rempai yang sudah tukul, yang sudah mulai buah, ya, mulai buah rempainya. Ada berapa ini? 1, 2 dan 3, 4, 5 dan juga 6. Nah, di sini ada 6 batang rempai, ya teman-teman. Nah, di sini kita menanamnya arang-arang karena banyak sebagian yang tidak tukul, ya teman-teman, tidak tumbuh dikarenakan ya mungkin jarang perawatan, ya teman-teman. Tapi apapun hasilnya kita syukuri, ya, kita syukuri. Dan ini alhamdulillah, ya teman-teman. Nah, ini rempai ini sekitar umur kurang lebih setengah bulan, ya teman-teman. Kita dari awal tanam itu hingga sampai sekarang ini sekitar umur setengah bulan, dan ini berwarna hijau, ya, masih belum bisa untuk dipetik, ya, belum bisa untuk dipanen karena masih keras, masih belum waktunya untuk dipanen. Dan ada sebagian yang masih batang kecil-kecil ini, seperti ini, masih tumbuh kecil seperti ini, dan ada yang sebagian mulai tukul, mulai tumbuh buahnya. Nah, seperti ini, ya. Aduh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya teman-teman. Dan ada yang masih kembang. Nah, ini masih kembangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini, ya teman-teman. Ya, mulai buahnya mulai rata, dan ada sebagian nih teman-teman. Nah, sebagian ini ya mulai sama lah, ya, udah mulai buah. Alhamdulillah, ya, ini sama saja kita menanamnya, ya, sama umurannya setengah bulan juga, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara perawatannya pun cukup gampang, cukup sederhana, ya. Ketika kita awal tanam itu kita yang ini apa namanya diberikan pupuk, ya, terutama pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, itu kalau misalnya lebih baik lagi apa kasih pupuk organik, ya teman-teman, pupuk organik kompos dari campuran kotoran ternak dan juga dicampur dengan arang sekam. Nah, seperti itu, ya, saya menggunakan pupuk seperti itu. Nah, ini kita belum apa-apain pupuk, kita belum memupuk dengan pupuk kimia, ya, kita hanya memanfaatkan pupuk organik, pupuk kompos, ya, pupuk yang terbuat dari kotoran hewan dan juga apa namanya arang sekam, nanti dicampur dengan satu lalu kita tebarkan. Nah, seperti ini, ya teman-teman, perkembangannya alhamdulillah. Nah, jadi ini manfaatnya sangat banyak sekali, ya, buat bumbu masakan, buat ibu-ibu rumah tangga yang hobi masak terutama. Nah, ini bisa untuk dimanfaatkan untuk sebagai campuran masakan, misalnya untuk nyambel terasi, nyambel bawang, nyambel istilahnya
apapun lah ya, buat campuran masakan ya supaya biar sedap. Nah, mungkin ibu-ibu rumah tangga itu tidak asing lagi untuk melihat tanaman seperti ini. Bahkan banyak ataupun ada sebagian yang menanamnya di samping rumah. Nah, itu ya ibu-ibu yang kreatif ya teman-teman sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, jika apa namanya tidak repot-repot untuk membelinya ataupun membeli di pasar, nah jadi kita harus kita mengambilnya di belakang rumah saja kalau kita menanam tanaman rempai ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang masih seperti ini, masih ada kembangnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kok di sampingnya ada batang tancapan bambu ya teman-teman. Kenapa? Karena batang dari apa namanya tanaman rempai ini sangat sensitif sekali ya teman-teman. Ini batangnya sangat getah sekali. Apabila nanti terkena air atau terkena angin ataupun hujannya terlalu deras, nah ini bisa menimbulkan batangnya pun bisa patah. Maka dari itu saya menggunakan ini saya menggunakan bambu sisian, bambu yang sudah kita belah, kita rapikan. Nah, nanti setelah itu kita tancapkan di samping eh, tanaman rempai ini ya supaya ini supaya tidak ambruk ya, supaya tidak patah, supaya tidak apa namanya mati lah istilahnya terkena angin sehingga menimbulkan kepatahan pada ini batang rempai ini ya, tanaman rempai ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya, ini gunanya seperti ini. Sayangnya kita menanam hanya sedikit saja ya, karena sebagian bibitnya ataupun winihnya tidak tukul ya, karena itu jarang kita rawat, jadi ya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, nah seperti ini. Oke, ini nah kan banyak sebagian, rata-rata kita menancapkan bambu ini di samping batangnya rata-rata ya, karena supaya untuk menambahkan kekencangan pada ini batang rempainya ya. Oke, nah itu ya, seperti itu. Di sini ada tanaman cabai juga di sela-sela tanaman rempai ya. Nah, itu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini lahan sempit tapi kita bisa jadikan sebuah ladang untuk penanaman sayuran. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, yang mempunyai lahan sempit ataupun di arah perkotaan, nah boleh menerapkan apa namanya tanaman-tanaman sayur-sayuran ya, misalnya salah satu kangkung, rempai, cabai dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan ya, karena ya meringankan pemasukan untuk beli bumbu dapur ya. Makanya itu pakai kolibet juga pun bisa ini ya, kalau misalnya yang mempunyai lahan sempit lah. Nah, kan dibikin di samping-samping rumah itu juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian video kali ini mengenai pemaparan ataupun penjelasan mengenai pertumbuhan tanaman rempai atau bisa dikatakan tomat kecil ya. Nah, itu oke, apabila teman-teman sekalian kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya yang sudah disediakan. Dan
Jangan lupa untuk di like, subscribe, serta di share ke teman-teman kalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.